Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Hani Ifatur Rohmah absen 10, Saya Nadia Fadlatul Amiro absen 16. Saya Mega Pancasila Putri absen 11. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tugas mereview paper yang membahas tentang RF planning. Paper yang kita ambil berjudul Pengukuran Interferensi Frekuensi Radio untuk Situs Observatorium Astronomi Radio di Indonesia. Berikut penjelasan dari kami. Saat ini, interferensi frekuensi radio RFI buatan manusia terus meningkat pada sistem telekomunikasi, sistem radar, layanan navigasi radio, dan lain-lain. RFI ini akan mempengaruhi data astronomi radio yang diperoleh untuk penelitian astronomi. Untuk mitigasi, deteksi RFI sedang dilakukan dan metode mitigasi sedang direncanakan, yang berarti bahwa pengukuran yang lebih andal akan dapat diperoleh. Paper ini membahas tentang pengukuran interferensi frekuensi radio RFI di Gunung Timau, Indonesia, untuk Observatorium Astronomi Radio di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengukuran RFI untuk memastikan kecocokan lokasi tertentu untuk sistem teleskop radio. Untuk pengukuran RFI kali ini, memilih rentang frekuensi yang digunakan untuk astronomi radio yaitu 70 MHz sampai 7 GHz. Studi tersebut menggunakan analisis spektrum dan antena yang mengikuti protokol Square Kilometer Array atau SKA. Selain itu, studi yang dilakukan di Gunung Timau pada Oktober dan Desember 2020 menganalisis interferensi frekuensi radio RFI dalam berbagai pita frekuensi, mulai dari band 1 hingga band 7. Berikut merupakan siklus pengukuran yang ditentukan oleh protokol SKA untuk mode 1 yang diadaptasi dari RBW, bandwidth resolusi minimum dalam satuan kHz. Yang pertama pada pita frekuensi 10 hingga 150 MHz dengan RBW 3 kHz dan frekuensi yang digunakan yaitu 38 MHz dapat digunakan untuk observasi pengamatan matahari, Jupiter, sumber optik spektrum menengah antar bintang, dan sumber spektrum curam. Selanjutnya, pada pita frekuensi 150 hingga 300 MHz pada RBW 3 kHz dan frekuensi 150 hingga 153 MHz dapat digunakan untuk observasi matahari, medium antar bintang, pulsar, dan kontinum observasi. Selanjutnya, pada pita frekuensi 300 hingga 800 MHz dengan RBW 30 kHz dan frekuensi yaitu 322 hingga 328,6 MHz. Kemudian pada frekuensi 406,1 hingga 410 MHz dan pada frekuensi 608 hingga 614 MHz dapat digunakan untuk observasi matahari, medium antar bintang, garis deuterum, kemudian pada pita frekuensi 800 hingga 960 MHz dengan RBW 30 kHz dapat digunakan untuk observasi mengamati garis bergeser merah dari sumber ekstra galaksi. Selanjutnya, pada pita frekuensi 960 hingga 1400 MHz dengan RBW 1000 kHz dan frekuensi yang digunakan untuk frekuensi 1420,4 MHz dapat digunakan untuk observasi frekuensi istirahat hidrogen netral HI pada frekuensi 1420,4 MHz. Kemudian pada frekuensi 1300 hingga 1400 MHz dapat digunakan untuk observasi pengamatan HI ekstragalaktik dan garis rekombinasi. Selanjutnya pada pita frekuensi 1400 hingga 3000 MHz dengan RBW 30 kHz yang menggunakan frekuensi 1420,4 dapat digunakan untuk observasi hidrogen netral HI pada frekuensi 1420,4 MHz. Selanjutnya, pada pita frekuensi 3000 hingga 22.000 MHz dengan RBW 1000 kHz yang menggunakan frekuensi 3252,9 hingga 3352,5
MHz dapat digunakan untuk observasi metiladin CH. Kemudian pada frekuensi 4813,6 hingga 4834,5 MHz dapat digunakan untuk observasi formaldehida H2CO. Kemudian pada frekuensi 6661,8 MHz dapat digunakan untuk observasi metanol CH3OH. Selanjutnya, kita beralih pada slide pembahasan data. Untuk yang pertama, pada pita 1 dengan frekuensi 70 hingga 150 MHz merupakan rentang frekuensi terendah yang ditetapkan dalam protokol SKA dan disebut dengan band 1. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa layanan terestrial kontribusi pada sebagian besar RFI. Sebagian besar RFI pada pita ini berasal dari siaran radio untuk radio modulasi frekuensi FM pada rentang frekuensi 88 hingga 118 MHz. Pada pita atau band kedua dengan rentang frekuensi 150 sampai 300 MHz relatif jernih dan tidak ada RFI atau radio frekuensi interferensi yang kuat pada band ini, kecuali pada frekuensi 287 MHz. Sumbu vertikal pada gambar di atas menggambarkan dari negatif 100 hingga negatif 80 dBm. Namun, sinyal RFI pada 260 MHz dari satelit geostasioner militer tidak terdeteksi. Pita 3, frekuensi 300 sampai 800 MHz. Pada pita frekuensi ini, ramai pada rentang frekuensi 336 sampai 554 MHz. RFI di sini sebagian besar disebabkan oleh siaran televisi, komunikasi nirkabel, dan komunikasi bergerak darat. Dalam buku pedoman alokasi frekuensi Indonesia, pita ini juga dicadangkan untuk kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana, telekomunikasi bergerak internasional, dan televisi terdefinisi tinggi. Pada gambar di atas, dapat terlihat RFI pada rentang 336 sampai 554 MHz meskipun memiliki amplitudo yang relatif rendah, namun rentang frekuensi 600 sampai 800 MHz masih memiliki banyak slot frekuensi yang dapat digunakan untuk astronomi radio. Interval frekuensi 300 hingga 800 MHz sangat penting untuk astronomi radio seperti untuk mengamati medium antar bintang, matahari, garis deuterum, sumber spektrum yang curam, dan pulsar pada frekuensi 322 sampai 328,6 MHz, 406,1 sampai 410 MHz, dan 608 sampai 614 MHz. Namun, frekuensi interval ini juga dialokasikan untuk layanan sains lainnya seperti untuk komunikasi dan pengukuran biomassa. Pita atau band 4 dengan frekuensi 800 sampai 960 MHz tidak ada pita alokasi khusus untuk astronomi radio. Namun, pada pita ini digunakan untuk mengamati garis-garis bergeser merah yang dipancarkan oleh sumber ekstragalaksi. Alokasi layanan terestrial pada pita ini terutama untuk komunikasi bergerak dan akses nirkabel tetap pada 840 MHz dan 916 MHz serta sinyal GSM di sekitar 954 MHz. Pada pita 5 dengan frekuensi 960 sampai 1400 MHz merupakan frekuensi hidrogen netral atau HI dengan frekuensi 1420,4 MHz. Dengan demikian, frekuensi dalam rentang 960 sampai 1400 MHz yang dekat dengan frekuensi HI sangat penting untuk astronomi radio. Selanjutnya, pita 6, rentang frekuensi 1400 hingga 2000 MHz. Pada rentang frekuensi ini sangat penting untuk astronomi radio.
ini sehubungan dengan pengamatan hidrogen netral galaksi atau HI, ekstragalaksi lokal, garis rekombinasi, spektrum sumber radio, kontinum galaksi, dan master OH ekstragalaksi. Sebenarnya rentang frekuensi 1428 hingga 1452 MHz dan rentang frekuensi 1498 hingga 1522 MHz itu dialokasikan untuk peta lebar nirkabel dan subband sisanya untuk komunikasi satelit bergerak. Yang terakhir, pita 7 dengan rentang frekuensi 2000 hingga 3000 MHz. Menurut rekomendasi dari ITU RA.769-2 pada band 7 dengan interval frekuensi 2000 hingga 3000 MHz ini dicadangkan untuk astronomi radio dan keperluan ISM atau industri ilmiah dan medis. Pada pita frekuensi ini, kita dapat melihat RFI pada frekuensi 2145 MHz, frekuensi 2407 MHz, dan pada frekuensi 2683 MHz yang dipancarkan oleh WiFi lokal. Kesimpulan dari paper penelitian yang kami ambil ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan RFI di Gunung Timau tergolong sangat sepi, kecuali pada pita very high frekuensi dan ultra high frekuensi. Dan pada band 2 dengan rentang frekuensi 150 hingga 300 MHz ini tergolong jernih. Sehingga pada pita ini digunakan untuk pengamatan matahari, medium antar bintang, pulsa, dan kontinum. Berikut referensi yang kita ambil untuk menyelesaikan tugas kali ini. Sekian, bye-bye.